Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arvin Evriani, pada pembelajaran statistika dasar. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis statistika. Tapi sebelum memulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, silahkan ya. Ya, kita lanjutkan. Statistika. Di dalam statistika itu ada jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis ini saya bagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif atau inferensial. Nah, apa sih statistika deskriptif itu? Ya, statistika deskriptif bertujuan atau digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data atau fakta-fakta tanpa menarik kesimpulan terhadap populasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambilnya sampel jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi, bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Oke, statistik deskriptif ini dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi, bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik yang digunakan adalah statistik inferensial. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, lingkaran, piktogram, perhitungan, modus, median, mean. Perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran, data melalui perhitungan rata-rata, standar deviasi, persentase. Dalam statistik deskriptif juga dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikansinya. Jadi, secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Dan ingat juga untuk statistik deskriptif tanpa menarik kesimpulan terhadap populasi. Oke, sedangkan apa sih itu statistik inferensial? Statistik inferensial atau bertujuan atau digunakannya untuk mengeneralisasikan hasil temuan yang diperoleh pada sampel terhadap populasi. Beda ya tadi, kalau statistik deskriptif tadi tanpa mengeneralisasikan, tetapi kalau inferensial mengeneralisasikan hasil temuannya. Oke. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Statistik inferensial ini juga disebut statistik probabilitas. Kenapa? Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi ini mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Bila peluang kesalahan 5%, maka taraf kepercayaan 95%. Bila peluang kesalahan 1%, maka taraf kepercayaan 99%. Peluang kesalahan dalam kepercayaan ini disebut dengan taraf signifikan. Penguji taraf signifikan dari hasil suatu analisis akan lebih praktis bila didasarkan pada tabel T, uji F, digunakan pada tabel F. Pada setiap tabel sudah disediakan taraf signifikan, berapa persen suatu hasil analisis dapat digeneralisasikan. Dapat diberikan contoh, misalkan seperti ini. Hasil analisis korelasi, ditentukan koefisien korelasinya 0,54 dan uji signifikannya 5%. Hal itu berarti hubungan variabel sebesar 0,54 itu didapat berlaku pada 95 dari 100 sampel yang diambil dari suatu populasi.
Nah, jadi signifikansi adalah kemampuan untuk mengeneralisasikan dengan kesalahan tertentu. Ada hubungan signifikasi berarti hubungan yang dapat digeneralisasikan. Ada perbedaan signifikasi berarti perbedaan itu dapat digeneralisasikan. Yang belum paham tentang statistik, signifikasi sering diartikan dengan bermakna tidak dapat diabaikan, nyata, berarti. Pengertian tersebut tidak operasional dan malah membingungkan. Nah, itu tentang statistik inferensial. Jadi intinya kalau statistik deskriptif tadi, kita tidak harus mengeneralisasikan dan tidak harus menguji taraf signifikansinya. Tetapi untuk statistik inferensial, kita harus mengeneralisasikan hasil temuan, sehingga kita harus menguji taraf signifikansinya. Nah, selanjutnya, statistik inferensial ini dibagi menjadi dua, statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Apa sih perbedaan antara statistik parametrik dan statistik non-parametrik? Oke, statistik parametrik yaitu mensyaratkan persyaratan-persyaratan tertentu, sedangkan non-parametrik tidak mensyaratkan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, jadi kalau untuk lebih pahamnya seperti ini. Kalau statistik parametrik, adanya syarat-syarat mengenai parameter populasi seperti asumsi kenormalan atau variabel yang dianalisis umumnya terukur dalam skala interval atau rasio. Lebih dari dua variabel bebas dan dapat dianalisis secara bersama-sama dalam satu analisis. Tetapi berbeda dengan statistik inferensial non-parametrik. Dia tidak ada persyaratan mengenai parameter populasi seperti tidak ada asumsi kenormalan, jadi tidak harus diuji normalitasnya. Dan variabel yang dianalisis pada umumnya terukur dalam skala ordinal ataupun nominal. Sampai saat ini, sebagian besar analisis non-parametrik terbatas satu variabel bebas. Nah, uji perbandingan parametrik dan non-parametrik. Nah, di sini kita lihat, kalau uji perbandingan itu ada satu kelompok, dua kelompok, ataupun lebih dari dua kelompok. Nanti apabila kalau menggunakan parametrik, menggunakan syarat, tadi harus menggunakan uji T dulu. Selanjutnya ada uji T berpasangan kalau untuk dua kelompok atau uji T saling berpasangan. Tetapi kalau lebih dari dua kelompok, biasanya menggunakan ANOVA satu arah. Tetapi berbeda juga untuk dengan non-parametrik. Kalau non-parametrik, kalau untuk satu kelompok tidak ada, tapi kalau untuk dua kelompok, kalau uji T berpasangan untuk di parametrik, tapi kalau di non-parametrik menggunakan uji tanda. Sedangkan untuk uji T saling bebas, dianya bisa menggunakan man with. Nih, sedangkan untuk lebih dari dua kelompok, dia bisa menggunakan Friedman atau Kruskal-Wallis. Nah, selain itu juga adanya uji hubungan parametrik dan non-parametrik. Apabila kita terdapat dua variabel, untuk parametrik kita bisa menggunakan korelasi persen atau uji regresi. Sedangkan uji non-parametrik untuk dua variabel bisa menggunakan chi-squared atau chi-square dan korelasi Spearman. Jadi nanti kita akan mempelajari uji-uji ini di pertemuan selanjutnya. Sedangkan uji untuk lebih dari dua variabel, parametrik ini bisa menggunakan korelasi parsial atau korelasi berganda atau uji regresi berganda. Beda ya. Kalau ini tadi korelasi Spearman, kalau di sini korelasi parsial. Nah, uji-uji ini hanya sebagian ringkas dari hubungan antar parametrik dan non-parametrik untuk uji hubungan. Untuk memperdalam uji parametriknya atau non-parametriknya akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Oke, kapan sih digunakan statistika non-parametrik? Ya, pasti ada pertanyaan kan? Jadi kapan digunakan yang parametrik dan kapan non-parametrik? Kalau untuk non-parametrik, bila salah satu parameter statistikanya parametrik tidak terpenuhi. Jadi seperti ini. Jadi kita uji dulu dia parametrik. Apabila dia terpenuhi ya sampai di sanalah uji kita. Uji yang berlaku. Tetapi apabila parametrik itu tidak berlaku, nah berarti kita harus melanjutkan uji non-parametrik seperti itu.
Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya berikan mengenai jenis-jenis statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif atau inferensial. Oke, terima kasih setelah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.